Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar kalian gak kelewatan dengan cerita-cerita kita selanjutnya. Sebelum gue mulai masuk ke bagian ceritanya, gue ingetin lagi kalau kejadian kayak gini sering terjadi di sekitaran kita. Tapi apa peka untuk menyadarinya? Karena yang akan kalian dengar ini adalah satu dari sekian banyak. Hari berganti hari, dan gue bisa lihat sendiri perubahan yang terjadi dengan Bu Rombe. Beliau menjadi lebih kurus, pucat, dan tanpa putih. Bahwa mungkin tidur adalah hal yang paling dia hindari. Mengingat ketika beliau bercerita ke nyokap bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya, menteror dengan nada marah yang bahkan Bu Rombe sendiri tidak mengetahui sebabnya. Nyokap selalu memberi saran agar Bu Rombe mencari pertolongan, seseorang yang mungkin tahu hal-hal yang mengganggunya. Namun Bu Rombe selalu menolaknya. Beliau percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Siang itu gue lagi makan di teras. Gue kaget. Waktu itu Mbak Rahel nyamperin gue. "Mak, di mana?" tanyanya. Wajah panik. "Kok pawon?" "Di dapur," kata gue. Nyokap yang dengar suara Mbak Rahel buru-buru keluar. Air matanya sekarang keluar. Nyokap segera berlari dengan Mbak Rahel menuju rumah. Gue ikut di belakang mereka. Begitu sampai di rumah, Mbak Rahel nunjuk kamar Bu Rombe. Dibukanya pintu itu, dan seketika bau anyir bangkai tercium menyengat. Begitu menyengat sampai gue gak masuk lebih jauh. Tapi gue bisa lihat dengan mata kepala gue sendiri, Bu Rombe terduduk di atas ranjangnya. Matanya merah baru menangis. Kondisinya benar-benar gak karuan. Kemudian beliau muntah. Muntahin cairan hitam yang gue yakin bukan darah. Warnanya hampir sama dengan darah mengering, tapi itu bukan darah. Karena bau anyir busuk itu berasal dari cairan itu. "Tolong!" ucapnya. "Tolong!" Nyokap langsung lari mencari Pak RT. Pak RT datang dan beberapa warga. Tapi ketika mereka masuk, gua ingat Bu Rombe malah tertawa cekikikan. Kemudian berteriak lantang, "Metu!" Bingung, itu yang gue yakin sekarang ada di dalam pikiran Pak RT dan bapak-bapak. Karena setiap kali Pak RT mengingat untuk istighfar, Bu Rombe justru tertawa. "Opo iku istighfar? Imannya jeksak jenti tanganku gak usah gaya-gayaan." "Apa itu istighfar?" Tegang wajah semua orang, termasuk gua yang ada di baris paling belakang. Sekedar mengintip di luar rumah, orang-orang berdatangan saking ramainya. Semakin ramai. Mbak Rahel kemudian mendekat. "Kamu siapa?" "Mama mana? Bisa bahasa Jawa?" "Makmu." Dia tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Aku gumakmu cak wedon." Pak RT cuma menahan Mbak Rahel agar tidak mendekatinya sampai Mbah Gimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan melihat langsung apa yang ada di depannya. "Demit asu!" Mbah Gimon itu tetangga jauh gua. Keseharian hanya berkebun, tetapi beliau pernah menghadapi hal semacam ini, yaitu ketempelan atau kesurupan. Yang gua takjub, Mbah Gimon tidak membaca ayat suci atau hal mistis semacam ini. Karena setahu gua, cara itu dilakukan untuk mengusir. Sebaliknya, Mbah Gimon hanya menekan jari kaki Bu Rombe. Lalu Bu Rombe menjerit sambil memaki-maki. Bapak-bapak inisiatif memegangi badan Bu Rombe yang mulai mencakari wajah sendiri. Setelah beberapa saat, Bu Rombe jatuh pingsan. Mbah Gimon kemudian melotot melihat ke kamar Bu Rombe, seperti ada yang beliau cari. "Gondi iki? Golein opo toh, Pak?" kata warga kebingungan. Mbah Gimon keluar dari kamar Bu Rombe, berbelok masuk kamar Mbak Rahel. Semua orang mengikuti. Akhirnya dia membawa keluar sebuah boneka beruang kecil. "Kono iki tekan ndi, Nduk?" Mbak Rahel yang awalnya kebingungan lalu menjawab, "Dikasih Mbah sama seseorang waktu pulang sekolah." Ojo gelem ya, Nduk. Lek ono sing kei." Dirobeknya boneka itu, dan di dalamnya ada boneka kayu kecil. Di ujungnya ada beberapa helai rambut. "Ono sing gak seneng ambek keluarga iki. Pantes firasatku elek terus ben liwat omong iki." Nyokap gue maju dan menceritakan semua. "Walah ngono tah," kata Mbah Gimon. Disinilah Mbah Gimon akan membuka rahasia yang nanti bakal jadi bencana fatal bagi keluarga Bu Rombe. Bu Rombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu yang rupanya Mbak Rahel yang membawa benda asing itu masuk. Ibaratnya ada tamu yang tidak diundang masuk ke kawasan yang padat makhluk begitu.
Hal itulah yang membuat mereka begitu murka. Mbah Gimon bertanya pada Burombe, apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan sama beliau? Karena sejujurnya, Mbah Gimon tidak tega melihat Burombe disiksa dengan cara seperti ini. Saya Kristen, Pak, jadi kurang percaya hal begituan. Mohon maaf, ucap beliau. Gua yang selalu nempel nyokap mendengar Mbah Gimon mengatakan, jaga gandrang, iku sing neror awakmu, nek kon kepingin eroh. Nyokap gue menjelaskan pada Burombe, dan Burombe kemudian bertanya, apa itu jaga gandrang, Mbah? Tanya Burombe. Pasukan jin, kata Mbah Gimon. Wes, ditandur suwe ambek sing duwe omah iki biyen. Awakmu gak disenengi, aslinya gue kene gak diterima, roh akibatnya. Nyokap yang menerjemahin. Apa akibatnya, Mbah? Kata Burombe. Apes, ajor, bosok, mati. Nyokap sampai tidak bisa menjelaskan itu pada Burombe. Beliau hanya bersimpati. Namun Burombe tampaknya tahu apa yang diucapkan Mbah Gimon. Lalu saya harus apa, Mbah? Dibongkar aja kabeh. Nek awakmu gelem percaya aku isok paling bongkar. Burombe kemudian mengiyakan tawaran Mbah Gimon. 7 hari kata Mbah Gimon, beliau mau berpuasa terlebih dahulu. Gua ingat malam itu rame karena sampai ngadain bantengan, potong kepala sapi sampai tumpukan warga. Semua itu ditanggung oleh Burombe. Keesokan malamnya Mbah Gimon memulai ritual. Beliau hanya memutari rumah beberapa kali tanpa menancapkan pasak. Pasaknya dari bambu kuning dan di ujungnya ada tali pocong. Burombe hanya duduk di teras, sementara warga berkerumun melihat, seperti petunjukan. Gua kadang rada nyengir kalau ingetin, maksud gua hal yang kayak begini memang seharusnya gak perlu dibuat seheboh ini. Namun omongan mulut ke mulut dan tentu maksud tujuan asli Mbah Gimon seolah mengubur niat baik beliau menjadi ajang pamer. Gue gak dibolehin keluar rumah, padahal banyak warga yang nonton langsung. Akhirnya gue cuma bisa curi lihat dari jendela kamar. Di sini malapetaka terjadi. Gue gak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Gimon karena 9 orang langsung jatuh pingsan. Hal ini membuat warga panik, tapi Mbah Gimon hanya bilang mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal serius. Kadang malapetaka kecil ini adalah pertanda untuk malapetaka yang lebih besar. Acara yang semua ramai menjadi sepi. Gue di dalam rumah bahkan bisa merasain angin sudah berubah, jauh lebih dingin. Imbasnya dimulai ketika Burombe tiba-tiba menangis. Burombe menangis di teras rumah. Mbah Gimon yang melihat gelagat itu mendekatinya. Ketika Mbah Gimon mendekat, Burombe tertawa cekikikan, kemudian menangis lagi, tertawa lagi. Hal itu terus terjadi sepanjang malam. Disitulah Mbah Gimon tahu di mana batasan dia harus berhenti. Esoknya, Mbah Gimon meminta maaf. Dia tidak bisa lagi membantu Burombe. Akibatnya setiap malam Burombe akan melakukan hal yang sama, tertawa, menangis, tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Namun yang paling buruk dari hal itu adalah punggung Burombe selalu ditemukan luka lebam biru, padahal beliau baik-baik saja. Keluarga besar Burombe akhirnya menyarankan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan. Namun itu tidak berubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Burombe meninggal. Gue gak tahu karena apa beliau meninggal. Orang-orang mengatakan beliau sakit keras. Namun cuma nyokap gue yang bilang beliau diikuti sejak kejadian malam itu. Nyokap bicara bukan karena dasar, karena sebelum Burombe pindah, beliau menemani nyokap untuk pamit. Dan ketika dia pamit, beliau mengatakan umurnya tidak akan panjang. Dan nanti bila beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini, karena ada 2 keluarga yang kelak akan tinggal di rumah. Bila ada yang berpikir kisah ini berakhir setelah Burombe meninggal, maka itu salah besar. Justru konon cerita dari mulut ke mulut, bila seringkali ada yang melihat lampu di rumah itu menyala, padahal rumah itu sudah dibiarkan kosong. Gue bukan gak pernah ngalaminnya, sebaliknya malah gue pernah sekilas melihat bayangan seseorang melintas di jendelanya. Perawakannya menyerupai Burombe dengan rambut panjang keritingnya. Tapi dari semua cerita tentang sosok menyerupai Burombe, gak ada yang mengalahkan kisah ini. Pernah satu malam ada penjual bakso lewat. Gue pikir gak ada orang seniat ini buat jualan pukul 1 dini hari. Maksud gue, siapa juga yang mau makan bakso jam 1? Hal itu yang dilakukan oleh penjual bakso.
Ini gue tahu, sebelumnya dia gak pernah lewat sini. Lewatlah dia di depan rumah. Kemudian seseorang memanggil, "Bakso mas," kata suara yang memanggil. Keluar yang konon katanya si penjual, seorang wanita parubaya mengenakan gaun tidur putih dari rumah tersebut. Si pedagang melayani seperti biasa, namun kisah ini pertama kali diceritakan oleh Mas Edi. Mas Edi kebetulan dapat giliran jaga. Ketika Mas Edi melihat dari jauh gerobak bakso yang tengah berhenti, Mas Edi mendekatinya, berniat memesan atau menambal perutnya yang lapar. Entah apes atau apa, ketika Mas Edi memperhatikan dengan saksama, yang dihadapannya adalah sosok wanita. Masalahnya, kaki wanita itu tidak menampak tanah. Mas Edi menunggu lama, sampai akhirnya tukang bakso itu kembali menjajakan dagangannya. Begitu sudah jauh dari rumah itu, Mas Edi menegur tukang bakso itu. Mas, sini," kata Mas Edi. Tidak yakin apakah harus memberitahu. "Tadi siapa mas yang beli baksonya?" tanya Mas Edi berusaha memancing pembicaraan. "Yang punya rumah kayaknya mas. Saya nggak tahu. Nggak biasa jual di sini." "Kenapa tak mas?" tanya si pedagang. "Masnya tahu tidak kalau sekarang rumah ini kosong?" Si pedagang itu mulai menaruh curiga. "Tadi yang beli, mohon maaf mas, sepertinya kuntilanak mas," jawab Mas Edi. Alih-alih si pedagang merasa takut, beliau justru sekarang tak tahu alasan kenapa pertanyaan yang mengejarnya sekarang terjadi. "Oh, pantes mas," kata si pedagang. "Pantes gimana maksudnya mas?" tanya Mas Edi. "Mana ada orang bayar bakso dengan daun?" Setelah itu, dagang bakso itu pun. Gua rasa cerita ini cukup untuk menutup keluarga Bu Rombe. Dan kenapa rumah itu begitu terkenal dengan nama Rumah Rombe? Gua ingat, nyokap baru ngasih tahu kalau kita akan pindah dari rumah. Jujur, gua gak suka diajak pindah, meskipun masih satu desa, hanya berganti RT. Gue udah nyaman. 2 bulan sebelum gue pindah, gue lihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah Bu Rombe. Rupanya itu adalah Mas Romi. Di sampingnya ada seseorang, pria dan wanita. Usianya setara dengan nyokap gue. Gue cuma melihat dari jauh. Tampaknya Mas Romi sedang berbicara dengan gue. Beberapa hari kemudian, gue akhirnya tahu bila rumah itu terjual kepada keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Entah keluarga yang akan menempati rumah itu atau tidak. Namun, bila gue jadi mereka, gue gak akan pernah mau beli rumah itu, sekalipun dijual dengan setengah. Namun rupanya keluarga ini begitu suka dengan rumah itu. Karena keesokan harinya, mereka bertamu di rumah gue. Mereka berasal dari Jawa Tengah, sebuah keluarga Kristen. Mereka juga bercerita memiliki 2 anak putra. Namun, mereka akan datang 2 hari. Yang tua seumuran gue, yang bungsu usianya masih 10 tahun, dan kemungkinan mereka juga akan pindah sekolah di sekitar sini. Dari semua keluarga yang bakal gue ceritain, keluarga inilah yang paling akrab dengan gue, karena mereka mungkin memiliki anak yang usianya sebaya dengan gue. Besoknya, gue diminta Pak Albert, nama bapak yang akan menempati rumah ini, dengan gue ini, menyambut anak mereka Stefanus dan Ee. Waktu gue lihat Stefanus, gue sempat minder, walaupun usianya sama dengan gue. Perawakannya tinggi besar. Namun ketika gue melihat saudaranya si Ee, gue gak mau komentar apapun. Sebelumnya gue minta maaf, karena si Ee rupanya memiliki kelainan mental. Ada hal yang menarik perhatian gue dari si Ee. Waktu pertama kali masuk, secara mengejutkan, dia berlari dengan gelagat seperti anak usia balita. Dia berlarian ke sana kemari. Namun, mendadak dia berhenti di depan kamar yang dulu dipakai oleh Bu Rombe. Dia diam di sana cukup lama, kemudian mengatakan dengan senyum ganjil, Ante. Waktu itu gue belum paham apa yang dibicarakan, sampai Stefanus mengatakan Eeng biasanya berbicara dengan logat kurang sempurna. Gue berdiam diri sebentar sebelum gue berpikir, Ante, terdengar seperti ucapan tante. Gue merinding mendengarnya. Gue mencoba bersikap biasa aja, terutama saat gue ada di dalam rumah itu. Suasana gak enak sangat terasa. Pak Albert meminta gue ikut berkeliling. Sebenarnya gue gak mau, tapi Stefanus waktu itu bercerita mau ngajak gue main game. Game waktu itu adalah hal yang sangat mahal, jadi gue iyain. Sebelumnya gue cuma pernah ke rumah ini gak lebih melewati kamar Bu Rombe. Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi. Yang gue perkirakan adalah kamar Mbak Rafael.
dan Mas Romi dulu. Namun hari ini gue baru tahu bila rumah ini rupanya sebesar ini. Kalau kalian tahu, kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan pondasi yang tinggi. Gue nggak tahu kenapa, karena kebanyakan rumah model Belanda selalu memiliki tangga untuk naik maupun turun. Dan sekarang gue tahu, rupanya letak kamar mandi jauh di bawah. Gue harus menuruni anak tangga yang tingginya nggak lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapurnya sendiri masih menggunakan tungku dan beralaskan tanah. Sementara lantai di atas menggunakan tekal. Dari semua tempat di rumah ini, suasana paling menakutkan memang di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduk gue merinding. Pak Albert hanya melihat sekeliling. Namun perasaan gue semakin gak enak waktu Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu saja. Di dalam kamar itu hanya ada ranjang tua, temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin membayangkan, bayangkan saja sebuah ruangan di dalam penjara, nyaris seperti itu. Suasana kamarnya di lantai bawah. Setelah gue balik, gue sampai kepikiran gak mau lagi balik ke rumah itu sementara waktu. Rupanya gangguan-gangguan itu mulai bermunculan ketika gue dengar Stefanus bercerita. Stefanus menggunakan kamar nomor 2 yang dulu menjadi kamar Mbak Rahel. Sementara si Eeng menggunakan kamar yang dulu digunakan Bu Rombe. Kamar ketiga tentu digunakan Pak Albert dan Bu Eli. Stefanus pernah bercerita, waktu tengah malam, dia terbangun karena tiba-tiba merasa haus. Karena air ada di dapur, maka ia pergi ke sana sendirian. Begitu menuruni tangga, Stefanus merasa dirinya gak sendirian. Setelah mengambil air di kendi dan menuangkan di dalam gelas, Vanus mendengar suara seperti ranjang reog. Suaranya berasal dari satu kamar. Dan Vanus pun penasaran. Dia mendekat. Suaranya semakin keras. Sampai Vanus berdiri di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu. Namun Pak Albert menepuk bahunya. Sudah minumnya? Vanus kaget. Pak Albert meminta Venus kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, pintu itu disegel oleh Pak Albert. Gue yang denger gak komentar sama sekali. Bahkan waktu Venus bilang, mau tidak menginap di rumahku malam ini? Papa gak ada di rumah malam ini, jadi kita buka kamarnya. Gue cuma nyengir. Kemudian gue menolaknya keras-keras. Kejadian berikutnya waktu gue main game sama Venus. Tahun segitu yang gue mainin cuma bisa Mario sama game sirkus. Pas gue lagi asik main, gue denger suara berisik dari kamar si E. Venus baru aja tidur, membiarkan gue main sendirian. Awalnya gue acuin suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi. Gue rada kesel. Walaupun kelainan, si Eeng ini pecicilan dan gak bisa diam. Gue inisiatif buat lihat apa yang dilakuin. Ketika gue buka pintu, gue kaget waktu si Eeng sedang mengunyah sesuatu. Awalnya gue cuma lihat doang, sampai gue sadar yang dia gigit rupanya kecoa hidup. Gue lari bangunin Venus, dan begitu dia bangun, kami kembali menemui Eeng. Venus membuka mulutnya, dan dia benar-benar nelen itu binatang. Gak pernah kayak gini, kata Venus. Nanti biar gue yang ngaduin mami. Dan gue akhirnya pamit. Tapi sebelum gue keluar dari rumah, gue bisa lihat si Eeng nyengir ke arah gue terus menerus. Kayak dia ngeliatin gue. Entah kenapa gue udah mulai mikir-mikir yang enggak tentang anak ini. Jujur gue gak suka sama si Eeng. Dan gue tahu si Eeng juga gak suka sama gue. Tapi karena dia cuma anak berkebutuhan khusus buat gua, kadang gua harus jaga sikap. Sedangkan dia bersikap seenaknya. Gua biasa ngobrol sama Vanus di teras, dan kalian tahu apa yang Eeng lakukan? Cuma ngeliatin gua. Dia ngeliatin gua di jendela, nyengir. Jelas aja gua terganggu. Tiap gua aduin ke Vanus akan marah. Si Eeng akan bilang dengan ucapan yang gak jelas. Ante, au, ain. Anehnya di telinga gua terdengar, Tante mau main. Dan gue putusin menghindari rumah itu. Suatu hari pulang dari sekolah, gue dipanggil Pak Albert. Ditanya ini itu kenapa gue gak pernah main kesini lagi. Gue gak bisa jawab. Pak Albert ngajak gue ke halaman belakang, di mana dulu itu adalah tempat kamar mandi lama. Jadi semenjak Pak Albert tinggal di sini, beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya ditutup oleh pagar bambu. Di sana banyak ayam kate lepas. Pak Albert mengatakan kalau beliau suka sekali berternak ayam kate. Waktu gue cuma ngelamun ngeliatin ayam-ayamnya, Pak Albert mendadak hilang. Kamu bisa lihat ya? Lihat apa nggih Pak?
Tanya gua. Lihat begituan, katanya. Mboten pak, mboten saget kulo. Oh, Pak Albert tersenyum lalu berucap, kalau gitu bisa merasakan pasti kan? Gua cuma bengong melihat Pak Albert. Di sini gue baru tahu rupanya meski beliau Kristen, tapi beliau bisa melihat hal-hal yang begituan. Gue kaget, lebih ke nggak nyangka. Beda banget sama almarhumah Bu Rombe yang beragama Kristen dan nggak percaya hal yang begituan. Kamu mau tak kasih tahu ada apa aja di dalam sini? Mendengar itu gue diem. Kamarnya si Eeng, kata Pak Albert. Ada wanita. Apa sebelumnya? Kamar itu dipakai wanita. Siapa namanya? Sebentar. Mama Rombe ya? Membicarakan hal seperti ini di tempat kejadian buat gue gemeter. Gimana gue gak gemeter? Kalau mereka dengar gimana nasib gue? Rupanya Pak Albert gak menghentikan pembicaraan ini. Padahal gue udah nunjukin gelagat gak nyaman. Si Eeng berasa dimong atau dijaga sama dia. Kamu juga hati-hati ya. Kalau kamu nunjukin ketidaksukaanmu sama si Eeng, takutnya dia apa-apain kamu. Pak Albert bicara itu sambil tertawa. Gua pucat. Pak Eeng bilang lagi, yang paling jahat ada di dapur dan di kamar mandi lama. Kayaknya penunggu tetap. Bentuknya mirip pasukan jin, kata Pak Albert. Wajahnya serem, gak pernah ketawa kayaknya. Di kamarnya ada mbah-mbah tua, gak cuma satu, tapi banyak. Sesekali Pak Albert menerawang jauh. Saya penasaran. Rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian Pak Albert nunjukin pohon jambu air. Kamu tahu apa yang ada di sana? Katanya. Kuntilanak merah. Di sebelahnya ada 4 kuntilanak putih juga. Tahu bedanya? Ucap Pak Albert. Gue semakin gak nyaman. Yang merah itu ganas, yang putih juga sama. Tapi yang merah biasanya main fisik. Tampaknya dia gak suka sama saya. Pak Albert nyengir kembali. Setelah lama, akhirnya gue beranikan diri untuk bertanya. Bapak gak takut? Pak Albert kemudian mengatakan, Tuhan yang menciptakan mereka. Kenapa harus takut? Gue antara kagum dan bingung, sampai akhirnya gue inget dan ngomong. Nama pemilik sebelumnya memang Bu Rombe pak. Katanya beliau meninggal karena... Pak Albert memotong ucapan gue. Disantet ya? Saya yakin pasti disantet. Bapak tahu dari mana? Tanya gua. Bau daun jarak. Di kamarnya menyengat bau daun jarak. Dan juga masih ada makhluk yang membawa santetnya, ucap Pak Albert. Maksudnya pak? Si Eeng sekarang sedang main sama jinnya. Dia yang menyerupai Mama Rombe. Bapak gak takut? Eeng kenapa-kenapa? Kenapa takut? Pada dasarnya mereka kayak kita, butuh teman. Mungkin mereka bisa lihat kalau Eeng gak seperti kebanyakan manusia. Gimana maksudnya pak? Menurut kamu mereka jahat apa enggak? Jahat pak, karena sudah membawa maut pada Bu Rombe. Pak Albert cuma tersenyum kemudian balik bertanya. Yang jahat mereka apa yang nyuruh? Gue tertegun. Di agama saya mengajarkan kedamaian, tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka gak lebih dari objek sebagian jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu, itu karena awalnya terganggu. Di sini kita harus banyak bercermin. Hidup berdampingan lebih baik. Pak Albert kayak tahu sesuatu dalam diri gua. Semua kalimatnya menohok, seolah memukul gua dengan anggapan bahwa makhluk semacam itu yang jahat. Padahal ada sisi lain yang bisa diambil bila kita bijaksana. Gua akhirnya yakin bila Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi gua nggak tahu bila dia menyembunyikan sesuatu. Karena ketika gue tahu, gue sangat prihatin dengan akhir keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak. Karena gue gak punya TV dan satu desa yang punya bisa dihitung jari, gue pergi ke rumah Vanus. Gue inget Vanus pamit mau ke warung. Akhirnya cuma gue yang nonton TV di ruang tengah. Eeng ada di kamar. Jarak antara ruang tengah dan kamar Eeng hanya beberapa langkah saja. Pas gue lagi asik-asiknya nonton kartun, gue kaget waktu Eeng teriak kencang. Si Eeng ini memang kerjanya aneh-aneh. Gue gak sekali dua kali lihat ngomongin sendiri, lompat-lompat sendiri, sekarang teriak. Akhirnya gue ngecek dan buka pintunya. Di rumah sedang kosong. Pak Albert dan Bu Eli udah ada di acara gereja. Begitu gue lihat apa yang terjadi, gue panik. Si Eeng seperti orang ayam.
Dengan posisi tidur di lantai, dia menjerit. Kaki-kaki dan tangannya bergerak. Gua yang kebingungan akhirnya lari mendekatinya. Begitu tepat di depan Eeng, punggung si Eeng tiba-tiba nekuk. Badannya gak normal, asli. Kayak ada tenaga yang gede nekuk badannya dia. Gua akhirnya lari keluar rumah. Di depan ada Vanus baru balik dari warung. Gua langsung bilang, "Eeng kerasukan!" Kami masuk berbarengan. Pas pintu dibuka, gua lihat si Eeng lagi tiduran di atas ranjang. Tanpa gak terjadi apa-apa. Vanus lihat gue dengan wajah bingung. Gue lebih bingung lagi. Gue jelasin tapi Vanus cuma iya aja. Gue berencana mau cerita ke Pak Albert, tapi kayaknya dia gak bakal peduli. Toh dia ngebiarin Eeng main-main sama begituan. Besoknya gue dengar berita yang mengejutkan. Pak Albert dan Bu Eli mau bercerai. Di sini gue baru tahu, ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Eli yang paling tersiksa. Dan sekarang gue paham kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus. Gue gak mau cari tahu, tapi Vanus cerita kalau awalnya Bu Eli ngajak pindah rumah lagi. Tapi Pak Albert menolak terus. Beliau beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan ini. Bu Eli akhirnya mengalah, tapi bagai api dalam sekam. Teror yang dilalui Bu Eli itu buat gue mikir lagi. Apa yang dilakukan Bu Eli sehingga mereka mengganggu sebegitu hebatnya sama beliau? Rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini. Dan ini dimulai dari Pak Albert sendiri. Bu Eli mengancam akan pergi dengan Eeng. Si Vanus akan ikut Pak Albert. Rupanya ini ditentang lebih keras. Eeng tetap tinggal. Vanus boleh pergi dengan Bu Eli. Gua yang dengar mereka selalu bertengkar bikin gua gak nyaman, dan terlebih Vanus merasa dirinya gak diinginkan. Sedangkan adiknya yang memiliki kekurangan justru diperebutkan. Gua cuma bisa bersimpati. Akhirnya Vanus dan Eeng tetap tinggal di rumah ini. Gua akhirnya tanya apa membuat Bu Eli yang gak nyaman. Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Bu Eli. Gua yang dengar langsung curiga. Gejala mirip Burombe. Lebamnya di mana? Kata gua. Di badan, biru-biru. Pernah waktu Pak Albert tidak di rumah, Bu Eli sedang mau beristirahat. Lalu tepat saat dia merebahkan badannya, tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras. Sebegitu kerasnya sampai tidak bisa menjerit. Dan itu terjadi sampai pagi. Pas Pak Albert pulang, Bu Eli menangis. Bu Eli menceritakan semuanya. Tapi Pak Albert hanya mengatakan mungkin efek kelelahan. Semua terus terjadi sampai akhirnya setiap Bu Eli tidur mulai bermimpi aneh-aneh. Salah satunya dia dikepung oleh makhluk hitam yang besar-besar. Bu Eli hanya bisa menjerit melihat mereka marah. Ini terus berlangsung, yang membuat Bu Eli akhirnya tidak kuat. Ketika dia melihat Eeng badannya panas dan dari hidungnya keluar darah terus-menerus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit, Pak Albert menolaknya, mengatakan ini hanya sakit biasa. Akhirnya Bu Eli pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal. Vanus akhirnya sadar ketika dia mengatakan ada yang gak beres dengan rumah ini. Setelah tinggal di sini, keluarga gue kayak tertimpa sial terus. Gue cuma bisa ngebatin. Firasat gue gak enak sama si Eeng. Apa yang gue khawatirin rupanya benar. Eeng, anak yang hiperaktif itu, mendadak menjadi anak pendiam. Bahkan terkadang seharian hanya mengurung diri dalam kamar. Gue merasa ada yang disembunyikan. Selama ini gue gak pernah menghabiskan waktu sama si Eeng. Hari ini ketika gue lihat dia ada di dalam kamarnya, gue mendadak mendekatinya. Ya, mencoba berinteraksi dengan dia. Setiap gue ajak dia bicara, dia hanya mengatakan, "Hati, hati." Awalnya gue pikir itu hati-hati. Ternyata itu adalah mati. Semakin lama Pak Albert juga semakin mencurigakan. Beberapa kali gue dengar Pak Albert jadi bahan omongan warga. Mulai dia dari sering keluar rumah malam-malam buat pasang dupa, atau teman-temannya yang berperilaku dan penampilannya aneh. Hal ini membuat banyak warga cemas. Vanus juga merasa ada yang berubah dari adiknya. Setiap malam dia seperti mendengar suara yang berasal dari kamar adiknya. Suaranya seperti suara tertawa. Hanya saja itu suara perempuan. Waktu itu malam hari, gue kebetulan lagi main ke rumah Vanus. Tiba-tiba gue kaget waktu ada yang bertamu di malam hari. Rupanya itu Mbah Timan. Siapa itu Mbah Timan? Beliau adalah ketua RW. Pak Albert yang menemui Mbah Timan didampingi Pak RT. Gue gak sengaja curi dengar obrolan mereka tampak serius. "Jangan lakukan, Pak," kata Pak Timan. "Kasihan. Begitu-begitu juga dia anak Bapak, darah daging Anda." Gue mencoba mengorek informasi. Apa yang dikatakan Mbah Timan mendapat penolakan.
seolah Pak Albert tidak paham di ke arah mana tujuan dari percakapan mereka. Gua sendiri melihat Eeng semakin pucat. Badannya bahkan terlihat seperti tulang yang dibalut kulit. Vanus mengatakan si Eeng sekarang lebih sering muntah. Masalahnya setelah dia muntah, hidungnya akan mengeluarkan darah. Puncak dari tragedi ini terjadi ketika Jumat Kliwon. Gua dikejutkan dengan teriakan dari Vanus. Dia menjerit meminta tolong. Warga yang mendengar segera berkumpul. Vanus segera membawa mereka ke dalam rumah. Di sana Eeng terbujur kaku dengan mata melotot. Gua shock bukan main waktu itu, karena baru kali ini gua lihat seorang meninggal dengan cara nggak wajar seperti ini. Kejadiannya nggak wajar, ini jadi berita besar. Banyak yang menuduh Eeng meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri tidak ada di tempat, karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun begitu beliau pulang dari mendengar berita ini, Pak Albert tampak menangis seperti anak kecil. Bu Eli datang ke rumah itu lagi. Amarahnya memuncak, dan terjadilah pertengkaran hebat sampai semua warga bisa dengar apa yang terjadi. Seperti warga, Bu Eli menuduh kematian Eeng dan ada hubungannya dengan Pak Albert. Namun tidak ada bukti apapun. Rentetan kejadian ini masih mengganjal di pikiran gua. Namun gue juga nggak bisa membuktikan apapun. Tapi satu hal yang paling nggak bisa gue lupain adalah kepergian Pak Albert dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal. Konon ada satu warga yang pernah melihat Pak Albert menggali tanah di belakang rumah, di samping kamar mandi lama. Galiannya menyerupai kuburan, namun ukurannya tidak terlalu besar. Dan rumor yang menyebar itu adalah kuburan milik Eeng. Walaupun itu sekedar rumor, namun sejak dengar itu, setiap gue kepikiran halaman belakang rumah Burombe, gue kebayang kalimat Eeng, Ati, yang artinya mati. Keluarga yang terakhir, jujur gue gak begitu kenal, karena waktu mereka menempati rumah Rombe, gue udah pindah rumah. Tapi bisa dibilang Pak Albert rupanya membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga yang terakhir adalah suami istri yang baru dikaruniai anak yang masih bayi. Mereka berasal dari keluarga muslim, setahu gue. Karena saat pertama mereka menempati rumah itu, diadakan pengajian dan syukuran. Ceritanya dimulai ketika mereka sudah sebulan menempati rumah ini. Kabar dari yang gue dengar, setiap malam hari terdengar suara tangisan bayi mereka yang tidak mau berhenti. Kamar yang ia pakai adalah kamar bekas Eeng dan Burombe. Semakin larut, si bayi semakin menjadi-jadi. Tangisannya membuat sang ayah heran, karena ini terjadi hampir setiap hari. Namun, anehnya ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangisnya. Bayi kadang-kadang memiliki penglihatan jauh yang lebih sensitif. Lalu, apa yang membuat si bayi menangis manakala jendela masih tertutup? Rupanya ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat di kamar bekas si Eeng. Mungkin itu Lalu kenapa si bayi berhenti menangis manakala jendela itu dibuka? Rupanya si Eeng dulu sangat takut dengan kuntilanak merah di pohon jambu tepat di samping kamar. Pertanyaannya, kemana jin yang dulu selalu bermain sama si Eeng? Kunci jawabannya adalah Pak Albert lah yang menjadi sumber dari masalah ini. Bagaimana gue bisa tahu? Karena Mbah Timan lah yang akhirnya membereskan semua. Gue akan coba susun detail dari semua kisah ini lewat sudut pandang Mbah Timan ketika beliau menceritakan ini pada kakek. Gue harap kalian bisa memperhatikan setiap detailnya, karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Kalian ingat dengan Mbah Putri, si pemilik rumah pertama? Rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya rumah ini. Seorang londo, namun beliau sudah meninggal karena hal misterius. Di sini Mbah Timan mengatakan bila Mbah Putri rupanya adalah Bahu Lawean. Apa itu Bahu Lawean? Konon, mereka yang seorang Bahu Lawean adalah mereka yang diikuti oleh pasukan jin. Dan siapapun yang menikahi Bahu Lawean akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan, bahkan kematian. Hal inilah yang terjadi kepada 14 mantan suami Mbah Putri. Yang mengerikan adalah semua jasad mantan suaminya dikuburkan di bawah pondasi rumah. Itulah kenapa alasan rumah ini tinggi di beberapa tempat, sedangkan tanah di dapur lebih rendah dari tempat yang lain. Mbah Putri sendiri menyadari dirinya seorang Bahu Lawean, sehingga akhirnya beliau membuat perjanjian bahwa ia tidak pernah menikah lagi setelah pernikahan ke-14. Sebagai gantinya, ia mendapat satu pusaka sebagai imbal balik segala kesialan itu. Batu itu disimpan Mbah Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin, sehingga tanah di sana menjadi tanah keramat. Tanah yang tidak akan bisa sembarangan ditinggali
apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarah. Semeninggalnya Mbah Putri, pasukan jin itu tetap tinggal di sana, menjaga batu pusaka yang ditinggalkan oleh Mbah Putri. Kemudian kepemilikan beralih kepada Burombe. Di sini Burombe tidak tahu menahui musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu. Namun Burombe tidak menyadarinya, karena cara menemukan batu itu hanya melalui mimpi beliau. Apa yang Burombe lakukan membuat pasukan jin murka, sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu, membuat pikiran Burombe semakin kacau, manakala manusia sudah semakin lemah. Kemudian mereka dikuasai oleh akal dan pikiran. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Burombe melalui anaknya Rahel, rupanya mendatangkan konflik dengan pasukan jin rumah itu yang merasa terganggu. Ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif, akibatnya adalah tolak-menolak. Jin perempuan itu rupanya cukup kuat, sehingga ia menuntaskan segala saat Burombe semakin lemah dan lemah, hingga akhirnya meregang nyawa. Sayangnya, ketika jin santet sudah menunaikan tugasnya, kontraknya terhadap si pengirim akan dianggap lunas, sehingga akhirnya jin perempuan itu menetap di kamar Burombe. Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka itu dari jin perempuan yang kebetulan menyukai Syarat yang ditawarkan adalah nyawa Pak Albert setuju dengan syarat itu. Kontrak yang dijalin manusia dan bangsa jin memang bersifat mengikat, sehingga konsekuensi yang harus diterima salah satunya adalah serangan masif pasukan jin terhadap Bu Eli. Namun hal itu tidak juga diindahkan oleh Pak Albert yang begitu inginnya dengan batu pusaka yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Mbah Timan memperingatkan Pak Albert atas konsekuensi yang dia buat. Pasukan jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang. Karena sebelum jauh ada mereka di sini, rumah ini sudah berdiri tanah yang tinggal bermacam-macam makhluk ganas. Salah satunya kuntilanak merah. Namun, karena ada pasukan jin itu, semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang buat gue sedikit merinding dengan cerita ini adalah korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah kenapa alasan Eeng tidak pernah meninggalkan kamar itu. Dengan semua kesimpulan yang Mbah Timan ceritakan membuat gue jadi tahu Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensinya yang ia dapat, keluarganya hancur, Eeng tewas sebagai tumbal. Sekarang semua yang di sana menjadi bebas, dan hal ini menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapat adalah setiap malam. Seringkali terdengar suara wanita menangis, dan bila dicari suaranya menghilang. Ketika tidak dicari, suara akan terdengar lagi. Ini yang terjadi sepanjang malam. Di dapur, rupanya ditinggali oleh makhluk perawakan besar. Sayangnya ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang dapur. Di siang hari, kadangkala si istri selalu mendengar suara kaki berlarian. Terkadang beranjang berdecit, seolah-olah ada yang menginjak-injak ranjangnya. Beberapa kali sudah diadakan pengajian, hingga memanggil orang pintar. Hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal. Sebegitu hitamnya tempat itu. Sampai akhirnya ketika malam hari, di mana sang ibu pergi untuk membuang air, saat ia kembali, jabang bayi yang ia tinggalkan di dalam kamar menghilang. Yang pertama kali menawarkan bantuan tentu saja Mbah Timan, yang dibantu para warga. Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah, sementara Mbah Timan membaca ayat suci. Warga yang dikirim sebelumnya mengkonfirmasi tidak menemukan apapun. Suasana saat itu tegang, sampai akhirnya Mbah Timan memerintahkan warga mengambil barang-barang di dapur yang bisa dibawa, khususnya yang menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabung. Riuh suasana seperti sebuah pesta. Dan Mbah Timan mulai berjalan memutari rumah. Satu demi satu beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur warga. Ketika berhenti tepat di kamar mandi lama, Mbah Timan melihat sosok nenek tua. Tubuhnya 3 kali tubuh Timan. Rambutnya panjang sampai menyentuh tangan. Begitu melihat Mbah Timan, wajah makhluk itu melotot marah. "Kembalikan! Itu bukan anakmu." Makhluk itu tidak menggubris. Jangan sampai saya menggunakan cara yang kasar untuk meminta. Para warga yang sedari tadi mengikuti Mbah Timan menabuh semakin keras. Sebegitu kerasnya sampai makhluk itu menari-nari mengikuti tubuh warga. Mbah Timan segera mengambil bayi yang ada di kakinya, disembunyikan di bawah pohon seukuran mata kaki. Yang anehnya, sebelumnya para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya. Lalu Mbah Timan berujar, "Rumah ini tidak baik untuk ditinggali. Yang baru saja ngambil bayi kamu itu, Wewek Gombel."
Sebelumnya dia tidak pernah berani ke sini, tapi sekarang jadi berani karena rumah ini sangat dingin. Namun kalau panjenengan masih ingin tinggal, saya sarankan siap mental. Di sini bukan hanya kuntilanak, buaya gombel, tapi masih banyak lagi. Jadi, saya serahkan keputusannya sama kalian. Mendengar itu, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa yang Mbah Timan katakan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari 2 bulan. Selebihnya hingga saat ini, rumah itu dibiarkan kosong, menjadi monumen paling dihindari bahkan hingga saat ini. Terakhir, gue lihat rumah itu 4 bulan yang lalu, masih kokoh berdiri, meski tanda kehidupan tidak terlihat sama sekali. Yang pertama kali gue ingat setiap kali melihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat gue kembali berpikir, betapa kecilnya gue di tengah-tengah rahasia yang gak gue pahami sebagai manusia. Sekali lagi, gue gak berniat menakut-nakuti kalian, gue hanya sekedar berbagi. Ada kalanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk mawas diri, bahwa sebagai manusia tidak sepantasnya kita bersombong diri dengan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita ingin. Yang jelas, gak akan ada orang di desa gua yang bakal melupakan satu dari ratusan hal-hal di luar nalar itu yang pernah terjadi di sini. Oke, gua tutup thread ini dengan satu pesan. Ada yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan dunia. Jadi, kenapa kita tidak bisa meminta kepadanya saja, bukan kepada yang menyekutukan? Terima kasih sudah mendengar cerita gua. Mungkin lain waktu gua bisa berbagi cerita yang lain. Wassalam.